Jadi materi yang pertama adalah pengantar biologi molekular. Nah, yang seperti Anda tahu, ya mungkin di benak Anda biologi molekular itu adalah materi yang susah, kemudian jelimet, banyak hafalan. Sebenarnya kalau saya boleh memberi pendapat, materi biologi molekular itu lebih cenderung ke pemahaman ya. Percuma dihafalin nggak paham, pasti akan bulat sendiri. Sehingga harapannya nanti Anda bisa bermain di dalam imajinasi, karena sebenarnya kita bermain dengan makhluk hidup yang sebenarnya ada, komponen makhluk hidup yang sebenarnya ada, tapi masalahnya tidak terlihat. Beda seperti bakteri, ketika Anda belajar bakteri, Anda masih bisa melihat bakteri meskipun yang Anda lihat itu bukan bakteri satu unit, tetapi kumpulan dari bakteri, yaitu kultur bakteri seperti itu. Kalau makhluk hidup tingkat tinggi seperti parasit mungkin bisa kelihatan bahkan secara kasat mata. Lah ini kalau di biologi molekular, ya bahkan kita tidak bisa melihat kecuali menggunakan mikroskop yang bersifat elektron atau sejenisnya. Dan ini elektron pun saya kira masih belum cukup kuat secara mendetail menggambarkan yang dipelajari di biomol, karena penemuan dari materi genetik sendiri banyak menggunakan X-ray atau sinar X, dan itu adalah penggambaran citra dari pantulan digital. Nah, biologi molekular sendiri merupakan ilmu yang mempelajari struktur kimia dan proses fenomena biologis yang melibatkan unit dasar kehidupan, molekul ya. Bidang biologi molekular difokuskan terutama pada asam nukleat dan protein. Sebenarnya secara gamblang atau secara nalar, Anda bisa mengkategorikan biologi molekular itu hanya sebatas adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup di tingkat molekular saja. Itu gambaran gampangnya. Daripada ikut-ikut kanan kiri deskripsi, saya kira lebih enak ketika Anda bisa mendeskripsikan. Lah, yang dipelajari tadi terkait dengan fenomena biologi ya, termasuk di sini yang kita pelajari nanti adalah struktur gen, struktur DNA. Kalau di SMA mungkin yang lebih sering dipelajari yaitu transkripsi, translasi, kemudian post translasi. Kalau di perguruan tinggi sedikit agak lebih jelimet, sedikit agak lebih rumit, karena kalau di SMA hanya misalkan gen kemudian diterjemahkan terjadi ini enggak ya. Kalau di dalam perguruan tinggi nanti kita akan belajar sampai dengan struktur gennya. Gen itu ada apa saja, ada intron, ada exon, ada dan seterusnya, ada enhancer, ada start codon. Nah, itu nanti kita akan pelajari sampai sana. Kemudian terkait dengan protein, ya ini memang agak mirip dengan biokimia. Kalau di biokimia lebih cenderung ke regulasi atau reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Ya, mungkin sudah Anda belajar yang namanya glikolisis, kemudian mungkin ekspresi gen juga agak disinggung sedikit. Ya, ini agak mirip, cuman kita mengkhususkan sendiri fokus di DNA sama asam amino terutama protein. Ini pokok bahasan kita, jadi kita tidak akan jauh-jauh dari biokimia juga. Saya yakin Bu Galo juga sudah menjelaskan jenis-jenis dari asam amino, mulai dari alanin, valin, leusin, atau glisin, threonin, ya, cysteine, ya, semuanya ini pasti sudah disampaikan oleh beliau, ya. Kita akan belajar kira-kira bagaimana ini ngefek terhadap kehidupannya. Terutama lagi karena kita tidak terlepas dari DNA, kita akan belajar struktur DNA mulai dari struktur terkecil yaitu nukleotida, struktur dari gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat ya. Kita akan pelajari ini termasuk jenis-jenis mutasi, termasuk bagaimana bisa termutasi dan keterkaitannya dengan penyakit. Nah, ini ada dua ilmu penting yang membidangi atau berkaitan dengan
biologi molekular ya. Yang pertama adalah biokimia dan yang kedua adalah genetik. Sehingga seringkali yang dipelajari di kedua ini akan tumpang tindih. Ya memang segala sesuatu termasuk ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, sehingga ini akan tumpang tindih. Di biokimia pasti Anda belajar yang namanya protein-protein tadi. Di biologi molekular juga belajar, cuman fokusnya berbeda. Kalau kemarin Anda fokus termasuk reaksi di dalam tubuh, kita bukan fokus ke reaksi dalam tubuh, tapi bagaimana reaksi-reaksi itu dimunculkan. Contoh, ini ada struktur nih, struktur insulin misalkan. Bagaimana insulin ini bisa kacau sehingga tidak bisa berfungsi seperti itu. Atau genetik, kalau biochemistry ini cenderung ke biokimia tubuh tadi yang di semester 2. Kalau genetik ini lebih cenderung ke mata kuliah yang di biomedik. Bagaimana bisa suatu sifat, misalkan kelainan genetik hemofilia atau sickle cell anemia atau katakanlah kanker, itu bisa diwariskan dari orang tua ke anaknya. Kalau di biomolekular ditinjau dari segi molekularnya, sebenarnya apa yang diwariskan ya. Sehingga dua ilmu yang di atas ini seharusnya Anda ampu terlebih dahulu sebelum biomol, karena biomol lebih rinci untuk menjelaskan fenomena dua di atas ini ya. Kajian utama yang kita pelajari yaitu termasuk makromolekul hayati, khususnya asam nukleat, termasuk di sini DNA dan RNA. Nanti kita akan fokus ya. Tadi kalau di pemeriksaan, kalau di biologi molekular 1 itu lebih banyak kita pelajari di praanalitik. Praanalitik itu apa? Ya nanti kita akan masuk terhadap persiapan sampel, mulai dari pengambilan sampel, kemudian pengelolaan sampel, kemudian isolasi DNA, pengetahuan untuk menganalisis kualitas DNA yang diisolasi ini. Kemudian termasuk biosafety di dalam pemeriksaan laboratorium kesehatan, karena sekarang sudah mulai marak banyak sekali penyakit-penyakit atau bahkan infeksi dari suatu penyakit tersebut yang menggunakan marker DNA sebagai senjata utamanya, termasuk yang sekarang lagi booming yaitu COVID-19. Kemudian dulu ada flu burung, dulu juga sekarang ada HIV yang sampai sekarang masih menjadi momok yang belum ditemukan obatnya. Kemudian mengenai ekspresi ya, informasi hayati meliputi replikasi, transkripsi, translasi, kemudian aplikasi di dunia medis. Tapi kalau di biomol sekarang mungkin lebih cenderung ke gambaran secara umum, belum lagi ke pemeriksaan, karena nanti ada mata kuliah selanjutnya yaitu teknik analisis biologi molekular. Jadi di sana lebih fokus ke bagaimana memanfaatkan biomol di dalam ilmu kesehatan, termasuk bagaimana Anda bisa mendeteksi COVID, termasuk Anda bisa mendeteksi ini ternyata makanan mengandung yang namanya E. coli, atau Anda bisa memanfaatkan biomol sebagai senjata deteksi cacingan pada anak. Itu bisa, semuanya bisa. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, sejarah dan perkembangan di biomol sendiri ini termasuk ilmu yang sangat cepat berkembang ya. Hanya sekarang kalau 3 dasawarsa ya 30 tahun saja sudah sampai segininya. Karena ilmu ini mungkin baru berkembang, mungkin lebih cepat sejak Indonesia merdeka daripada kita ya. Karena berkembangnya biomol ini sejak tahun 1953 itu baru mulai dia gerak-gerak sedikit dibandingkan dengan ilmu yang lain seperti hematologi, imunoserologi. Ini jauh lebih baru dibandingkan ilmu-ilmu tersebut. Tetapi kecepatan atau perkembangan pemahaman di biomol untuk pemanfaatannya jauh lebih cepat juga dibandingkan ilmu-ilmu yang lain.
Lah, sejak tahun 1970 kontribusi ini lebih berkembang lagi sejak adanya rekayasa genetika ya. Mungkin bisa dibaca sendiri di situ. Ya, pertama kali sejarahnya tentu kita tidak lepas dari penemuan mikroskop ya. Mikroskop ini ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Ini menunjukkan adanya partikel-partikel yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa, sehingga menjadi landasan untuk ditemukan pertama kali adanya kehidupan. Ini jauh sekali. Kemudian ada Robert Hooke yang menciptakan mikroskop. Di sini ditemukan ruang-ruang kecil. Mungkin Anda juga sudah sering mendengar ya. Ruang-ruang kecil inilah yang disebut sebagai sel ya. Tetapi ruang-ruangan ini tentu tidak ditemukan di dalam sel hewan. Tapi kenyataannya sel itu bisa di hewan, bisa di bakteri. Lah, kenapa sih namanya sel? Anda tahu bahwa kalau di tahanan itu kan masuk jeruji sel. Sel itu adalah ruangan-ruangan kecil yang tampak waktu itu, waktu si Hooke ini ada ruangan kecil nih di dalam makhluk hidup itu. Tapi sebenarnya yang hakikat sel sendiri bukan ini. Hakikat sel sendiri ini cuma istilah saja. Hakikat sel sendiri di dalamnya jauh lebih rumit. Nah, tahun 1773 atau 833 tepatnya, dia mengamati adanya nukleus. Nukleus ini merupakan kumpulan atau inti sel ya, kumpulan materi genetik yang terperangkap juga di dalamnya ada titik kecil pada setiap sel, sehingga dia menamai sebagai nukleus. Kemudian Matthias Jacob Claydon ini menemukan bahwa semua tanaman terdiri dari sel. Tanaman belum di tumbuhan atau belum di makhluk hidup hewan ya. Dalam zaman dulu belum ditemukan yang namanya bakteri juga, karena bakteri itu juga sel ya. Jadi semua makhluk hidup tersusun atas sel. Kemudian Theodor Schwann ini menemukan bahwa hewan juga terdiri dari sel-sel juga. Ini lebih rumit di hewan. Nanti kita akan pelajari juga, terutama nanti banyak di situ histoteknologi. Sel-sel pada hewan banyak yang mengalami modifikasi, atau bahkan di situ ada fusi atau penyatuan beberapa sel karena dia memiliki fungsi yang sama. Ya mungkin selnya satu intinya bisa banyak, termasuk pada sel-sel otot, kemudian jantung, itu banyak yang mengalami fusi. Ini saya kira ulang dari tadi ya. Nah, ini juga pada abad ke-19 para peneliti tidak hanya melihat bahwa jaringan disusun oleh unit-unit sel, tetapi juga bahwa sel-sel dapat membelah. Sekitar 1923 kalau nggak salah, itu ditemukan adanya yang namanya pembelahan sel, ada mitosis, ada meiosis. Dari sini mulai diketahui bahwa setiap sel menunjukkan kehidupan. Dia bisa membelah, memperbanyak diri sendiri, sehingga dinyatakan prinsip-prinsip pembentukan sel. Pada awal abad ke-19 juga ditemukan bahwa bagian utama ekstrak yang berasal dari sel-sel tumbuhan dan hewan adalah bahan yang sangat kompleks. Ini sangat unik karena masih dalam waktu 100 tahun, dan ini sebenarnya dalam waktu 1900 ini belum ditemukan yang namanya DNA, masih jauh ya. Pada tahun 1838 berkesimpulan bahwa fibros tersebut adalah protein. Ada banyak komponen protein. Ini baru ditemukan protein. Kemudian sejak tahun 1975 teknik-teknik baru telah memungkinkan manusia untuk mengisolasi segmen DNA. Tetapi sebenarnya ini sudah 75 ya, dan memungkinkan dalam jumlah besar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sejarahnya.
Nah, ini mungkin yang kita akan banyak cerita di dalam biologi molekular. Nah, ini dimulai dari tahun 1859. Ini adanya pernyataan Darwin yang menyatakan bahwa evolusi ini terjadi dengan seleksi alam. Kemudian muncullah Mendel. Mendel itu bapak genetika. Mungkin banyak dijelaskan oleh Busilen waktu penjelasan biologi medik. Ya, tentu Anda sudah belajar banyak melalui bapak Mendel ini, terutama pewarisan autosomal, pewarisan resesif, mungkin ada kelainan genetik yang berupa kelebihan kromosom, kekurangan kromosom, ada sindroma Down, sindroma Klinefelter, dan seterusnya. Yang menjadi titik utama di dalam biologi molekular ini adalah sejak tahun 1953. Mungkin lebih duluan Indonesia merdeka. Kalau Indonesia merdeka tahun 1945. Ini menjadi titik awal, ya, titik awal munculnya gerakan untuk memajukan di biologi molekular, dan yang menemukan adalah Watson and Crick. Ini merupakan kegemparan dunia pada waktu itu karena Watson and Crick ini hanya menuliskan pada satu lembar kertas, yaitu karyanya yang mengungkapkan bahwa DNA yang selama ini menjadi penyetir kehidupan itu bentuknya telah diketahui. Dan orang Watson and Crick ini ya secara akademis dia bukan dari kampus yang ternama, dia dari kampus yang terpojok, artinya tidak terkenal, sehingga kok berani memunculkan bahwa struktur DNA itu telah diketahui. Sehingga untuk mempercayai Watson and Crick ini butuh sekitar 5-10 tahun orang percaya, ya. Nanti kita akan banyak di struktur DNA mengenai Watson and Crick. Kemudian pada tahun 1955 ini muncullah sequencing. Sequencing itu mengetahui struktur DNA, komponen DNA, termasuk urutan basa nukleotida yang mungkin di SMA Anda sudah belajar banyak mengenai ada adenin, ada guanin, ada sitosin. Saya harap tidak lupa. Kalau lupa silahkan dibuka lagi di buku SMA-nya, dan tentu Anda tidak bisa mempercayai 100% karena Anda akan belajar lebih lanjut di sini, ya. Kalau dulu di SMA misalkan ada adenin sama itu selalu pasangannya dengan timin. Nah, kalau di biomol itu kita akan pelajari kenapa dia selalu berpasangan dengan itu, ya. Muncul lagi tahun 1953, ini ada in vitro DNA sintesis atau pembuatan DNA secara in vitro. Ada sampai dengan tahun munculnya tahun 1900, ini kurang, ini Sanger sequencing ada tahun 1990. Ini slide saya kurang, ya. Pada tahun 1990 itu munculnya yang namanya Human Genome Project, ya. Human Genome Project itu mengetahui bahwa struktur DNA manusia mulai dicanangkan untuk diketahui secara keseluruhan, ya. Dari situlah menjadi dasar untuk mengidentifikasi adanya penyakit atau tidak, gitu. Nah, ini sejak tahun 1990 tadi hampir semua pada zaman ini sudah diketahui, termasuk manusia. Manusia itu selesai pada tahun 2003. Nah, ini, ya. Dari situ banyak makhluk hidup lain sudah diketahui urutan DNA-nya, termasuk di sini Saccharomyces cerevisiae, E. coli pada tahun 1997, kemudian ada influenza pada tahun 1999. Ini munculnya tahun 90-an itu, mulai dari tahun 1990 sampai tahun 2000 itu adalah proyek besar untuk mengetahui urutan DNA. Kemudian hubungannya dengan ilmu lain, terutama yang ada di ilmu kesehatan atau TLM, ya.
Sebenarnya ilmu biomol ini sendiri tidak lepas atau tidak bisa dibuat ilmu sendiri seperti mata kuliah kompetensi lain seperti parasitologi, hematologi, kimia klinik, bakteriologi, imunologi. Kita bisa menjamah semua ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu kompeten di dalam TLM ini melalui biomol, ya. Aplikasinya bisa dibelokkan ke biomol. Misalkan di parasitologi Anda bisa belajar misalkan identifikasi Toxoplasma gondii menggunakan mikroskopi atau ELVA, ya, imunoserologi, ya, ELVA. Di biomol Anda bisa mengidentifikasi basicnya adalah dari DNA. Hematologi, misalkan Anda mengidentifikasi cacing kremi, misalkan cacing kremi. Di biomol Anda juga bisa memanfaatkan biomol, tapi mengidentifikasinya tidak lagi dari sudut pandang mikroskopi, tetapi kira-kira di dalam feses atau di dalam cairan tubuh tersebut mengandung DNA-nya si cacing tersebut atau tidak, ya. Kemudian di toksikologi atau bakteriologi, kalau mungkin Anda sering mengidentifikasi parasit atau bakteri pada jajanan pasar misalkan menggunakan teknik kultur, di dalam biomol Anda bisa memanfaatkan DNA-nya. Kira-kira makhluk hidup kira-kira objek yang Anda amati mengandung DNA-nya si patogen tersebut atau tidak. Jadi semua ilmu-ilmu yang di samping ini bisa dikaitkan dengan biomol, ya. Jadi alat lah istilahnya. Ini contohnya, ya. Contohnya ini DNA barcode. Termasuk sekarang COVID yang menjadi senjata utama identifikasi, meskipun bisa diidentifikasi menggunakan metode imunologi, metode yang lain, tapi yang menjadi senjata utama tetaplah berbasiskan DNA, termasuk di sini adalah pemanfaatan biomol. Atau di dalam identifikasi suatu mutasi, ya. Kalau Anda belajar bahwa kelainan yang namanya kelainan hemoglobin, dulu Anda mengenal, ya udah diamati di mikroskop, ternyata ada sel sabitnya, ya, sel sabit. Di dalam ilmu biomol Anda bisa mengidentifikasi ini lebih dini lagi, ya. Selain sel sabit, Anda bisa mengidentifikasi kira-kira ada nggak mutasinya. Ada juga penyakit yang kadang-kadang seperti ini. Ada pengaruh dari lingkungan, juga ada pengaruh dari genetik. Lah ini bisa dibuat sebagai screening dini, ya. Kalau misalkan itu merupakan penyebab dari genetik murni, mungkin setelah lahir akan langsung terkena. Tetapi ketika nanti itu merupakan gabungan dari penyakit, dari pengaruh genetik dan pengaruh lingkungan, maka ketika genetik mendukung, tinggal Anda bisa menjaga pola hidup atau tidak sehingga Anda terkena kelainan tersebut atau tidak, ya. Oke, di slide saya sudah habis. Tadi saya sampaikan ini nanti akan saya